Saya Happy Abudianto, Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya, akan mempresentasikan infografis. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sehat dan salam bahagia. Salam Guru Penggerak, bergerak, menggerakkan. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan infografis yang sudah saya buat. Izin untuk men-share hasil presentasi. Ada 8 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan, dan pendidikan adalah tuntunan dalam kehidupan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pengajaran itu proses dan pendidikan adalah tuntunan. Jadi kita menuntun peserta didik kita atau anak-anak didik kita untuk berproses dalam hal pendidikan. Nomor 2 adalah menuntun pada berorientasi pada anak, menuntun dan berorientasi pada anak. Pendidikan yang berpusat kepada anak didik dengan guru sebagai fasilitator dan pamong, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Guru harus menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik secara manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi kita fokus terhadap perkembangan anak. Kita fokus terhadap apa kelebihan dan kekurangan anak. Sehingga anak dapat belajar lebih aktif, lebih bermakna dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Soalnya guru harus juga menuntun tumbuh kembangnya agar mereka itu siap untuk berada di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah kesesuaian kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi harus menyesuaikan. Pengajaran harus disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat serta pentingnya asas menurut keadaan. Segala alat dan bahan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Jadi kita itu harus tahu kodrat alam setiap anak didik kita. Setiap peserta didik memiliki kodrat alam masing-masing. Kalau kita dapat mengetahui kodrat alam sejak dini, kita dapat meminimalisasi kelemahan, sehingga nanti dapat kita gunakan sebagai kekuatan. Jadi kalau kita itu lebih tahu lebih awal kelemahan dan kekurangan atau kelebihan anak didik kita, maka dapat kita benahi sedini mungkin. Pendidik sebagai penuntun. Pendidik tidak lain adalah sebagai penuntun bagi siswa-siswanya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus bersikap ing ngarso sung tulodo ing madya mangun kerso dan tutwurni andayani, di mana di depan memberi contoh ing ngarso sung tulodo. Jadi kita harus bisa sebagai pendidik menjadi role model. Apabila mereka sudah melihat kita sebagai role model yang baik, maka mereka akan mengidolakan kita. Kalau mengidolakan kita, otomatis pembelajaran apapun yang kita berikan kepada mereka, mereka pasti akan menerima dengan senang. Bahkan mereka akan rela untuk menunggu kita datang di sekolah lebih pagi untuk menerima materi. Lalu di tengah menciptakan ide. Jadi ing madya mangun karso. Jadi kita berada di tengah-tengah sebagai pencipta ide. Apabila mereka sudah mengalami suatu masalah deadlock ataupun membutuhkan bimbingan, membutuhkan tuntunan, dari sini kita itu harus mengamong, jadi harus menuntun, ngomong mereka untuk menciptakan atau mengeluarkan kreativitas daripada peserta didik kita. Di belakang menjadi penopang, tutwuri andayani. Kalau mereka merasa jenuh atau merasa lelah atau sudah tidak dapat lagi untuk menyelesaikan satu masalah, kita di belakang itu sebagai penopang, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada mereka agar mereka lebih bersemangat lagi. Nomor 5, pembelajaran yang interaktif dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Pembelajaran yang interaktif dan mampu memenuhi kebutuhan siswa, guru harus menerapkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntunan Alfa 21, meliputi keterampilan berpikir yang kritis, berpikir yang kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi.
Jadi berkomunikasi ini penting. Kita sebagai pendidik harus sering berkomunikasi kepada siswa didik kita. Kita harus selalu ada pada mereka sehingga mereka itu mau mengeluarkan pendapat, mau curhat tentang apa yang mereka alami, sehingga kita dapat memberikan suatu solusi yang baik agar mereka itu tidak terlalu terbeban dengan apa yang mereka rasakan. Berkolaborasi juga penting, kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, termasuk juga orang tua, sehingga apa yang anak-anak ini lakukan, kita tahu, kita selalu ada di antara mereka. Meskipun kita tidak sebagai orang tua di rumah, tapi tetap kita dapat tahu apa yang mereka lakukan di sana. Pembelajaran juga harus dilakukan di luar kelas untuk membangun karakter siswa yang menghargai kebudayaan lokal. Nah, kebudayaan lokal ini banyak memberikan karakter ya, manfaat. Contohnya di Surabaya itu adalah ada sedekah bumi. Sedekah bumi ini adalah rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan suatu anugerah ya. Jadi rasa syukur ini, kebudayaan lokal yang ada di daerahnya masing-masing, karakter ini harus kita bangun, kita kuatkan, kita kenalkan, nah, agar karakter ini dapat terbentuk. Nah, karakter seperti menghargai, gotong royong itu harus ditingkatkan. Semua karakter harus ditingkatkan. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka bisa menjadi pelajar berprofil Pancasila. Nah, menemukan pengetahuannya sendiri, tidak memaksakan anak hanya untuk menghafal materi, tapi menuntun anak untuk menemukan sendiri pengetahuannya dengan menerapkan pembelajaran discovery learning. Hal ini agar anak menjadi lebih paham karena berdasarkan pengalamannya sendiri. Jadi pengalaman itu adalah kurang berharga. Biarkan anak-anak itu berkreasi, berinovasi, menemukan pengetahuannya sendiri. Kita sebagai gurunya, sebagai penuntun dan fasilitator. Jika anak-anak sudah mengalami suatu titik jenuh, kita sebagai motivator harus bisa tahu bagaimana anak-anaknya agar dapat bersemangat kembali, entah memberikan ice breaking atau berkonsultasi atau menyajikan suatu permainan agar mereka lebih mengetahui ternyata pembelajaran itu sangat menyenangkan. Jadi biarkan mereka untuk mencobanya sendiri karena dengan mereka mencoba sendiri itu mereka dapat tahu apa kelemahan, apa kekurangan yang ada pada kegiatan tersebut. Nomor 7, menjadi teladan baik, berusaha menjadi teladan yang baik. Senantiasa memberikan semangat dan motivasi dan mendorong mereka untuk mencari catatannya. Guru harus memberikan reward atau menghargai bagi siswa menyelesaikan tugasnya dan memberikan kebebasan siswa dalam menentukan gaya belajarnya. Jadi penghargaan reward itu penting, tidak perlu mahal, tidak perlu mewah. Kalau saya biasanya menggunakan penghargaan berupa alat-alat tulis ataupun makanan seperti permen. Nah, penghargaan itu untuk menghargai mereka telah menyelesaikan tugas atau memecahkan suatu masalah. Jadi itu akan memotivasi mereka. Jadi penghargaan atau reward ini simpel tapi sangat sangat luar biasa dampaknya kepada pembelajaran termasuk pada anak-anak. Dan kebebasan siswa dalam menentukan gaya belajar. Jadi siswa itu ada yang gaya belajarnya auditory, kinestetik, dan uh, dan bermacam-macam gaya belajar yang ada pada anak-anak. Kita harus tahu sebagai pendidik. Ya, jadi seperti itu. Ada visual juga. Jadi kita sebagai pendidik tidaklah bisa menyamaratakan semua gaya belajar anak-anak. Yang terpenting adalah kita selalu ada pada anak-anak, tetap menuntun karena kodrat alam mereka itu berbeda-beda. Kodrat alam mereka ini yang harus kita pacu, kita temui kelemahannya, kita temui keunggulannya sehingga mereka nanti dapat bersaing di kodrat zamannya masing-masing. 8 terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Guru harus melakukan kekuatan dan kelebihan dari pembelajaran dilakukan dan melakukan refleksi dari setiap metode pembelajaran diberikan. Jadi setiap akhir pembelajaran, guru atau kita sebagai pendidik harus melakukan evaluasi dan refleksi. Kita melakukan umpan balik kepada peserta didik kita, apa kekurangan hari ini, apa kelebihan hari ini, materi apa yang kita dapat hari ini. Jadi mereka membuat suatu kesimpulan. Sehingga apa? Untuk perbaikan-perbaikan di pembelajaran berikutnya. Kita sebagai guru juga harus melakukan evaluasi dan refleksi kepada anak-anak juga kita berikan mereka menanggapi kita. Sehingga apa? Sehingga terdapat umpan balik, terdapat komunikasi, terdapat chemistry antara pendidik dan anak-anak sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan mereka menjadi
pelajar berpenghasilan yang siap untuk bersaing di zamannya masing-masing. Terima kasih. 8 kesimpulan dan pemikiran Kejar Dewantara yang dapat sampaikan. Terima kasih. Itu adalah presentasi infografis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata dari saya yang salah. Saya akhiri, salam sehat dan salam bahagia, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.